Oke, selamat berjumpa kembali bersama Artek Channel. Oke, teman-teman, kali ini saya kedatangan lagi sebuah controller Potol M50 ya, teman-teman, seperti ini. Ya. Nah, ini dikirim dari subscriber ya, asal Tangerang. Katanya controller ini bermasalah, jadi minta diservisin. Dan ini kasusnya sama dengan yang di video sebelumnya ya. Jadi kontrolernya error atau mati ya, gak bisa dipergunakan di molis ya. Tapi sebelumnya sih normal gitu. Dan memang waktu itu si user sempat komunikasi dengan saya ya terkait settingan gitu ya. Nah, waktu itu beliau ingin menambah RPM, katanya kecepatan gitu, lewat saluran chatting ya. Nah, saya udah jelaskan pada chatting tersebut, nambah kecepatan atau nambah speed bisa saja gitu ya. Tetapi saya udah jelaskan juga di situ ada konsekuensinya gitu ya. Karena bisa saja BLDC-nya yang panas ya, dan bisa menyebabkan kerusakan gitu ya. Ternyata setelah beberapa hari kontrolernya yang bermasalah ya, bukan BLDC-nya gitu. Nah, jadi ini ya kontrolernya mungkin nanti akan saya coba bongkar ya. Tetapi sebelum dibongkar saya akan pastikan dulu, akan saya tes dulu ya menggunakan tester. Yang jadi masalah itu ini apanya ya gitu. Mungkin nanti secara komunikasi dengan komputernya masih bisa atau tidak ya. Kalau masih bisa berkomunikasi dengan komputer berarti itu lebih bagus ya, kemungkinan besar untuk diperbaikinya kemungkinannya lebih besar gitu ya. Nah, untuk pertama kali saya akan coba cek untuk hardware-nya ya, atau sistem dari controller ini gitu ya. Di sini ada 3 baut untuk pas ya, kabel pas kuning, hijau dan biru. Saya akan coba tester ya, dari kuning ke hijau. Nah, ini jarum balik lagi ya, itu bagus. Ini juga sama. Kemudian dari hijau ke biru ya, oke sama. Kemudian sekarang kita balik probe-nya. Nah, ini tertahan di 3 ya. Kemudian di sini sama, tertahan di 3. Nah, sementara ini tidak ya, teman-teman. Jadi dari sini, dari yang hijau ke biru, ini ada suatu hambatan yang sangat rendah ya, atau hampir short gitu. Dari hijau ke kuning juga sama, dan dari hijau ke biru ini tidak ada ya. Nah, turun. Nah, analisa pertama kemungkinan yang kuning yang bermasalah ya. Oke, kemudian untuk pengecekan berikutnya, untuk meyakinkan, kita coba dari masing-masing pas ini ke kutub negatif baterai ya. Oke, negatif baterai kita pakai yang hitam. Oke, turun, tertahan di 3 ya. Kemudian yang hijau sama, tertahan di 3, sama, tertahan di 3. Nah, untuk kondisi seperti ini ya, MOSFET dari pas ke negatif berarti normal ya. Oke, sekarang kita balik untuk probe-nya. Kita cek. Oke, turun habis ya, berarti bagus. Ini juga sama, turun. Nah, ini juga sama, bagus. Nah, berarti ke MOSFET, ke semua MOSFET ini dari masing-masing pas ke negatif bagus ya. Tetapi tadi kita tandai bahwa yang kuning ini ada yang bermasalah ya. Nah, sekarang kita ke
tes ke bagian positif ya. Oke, kita cek probnya positif biru, kita lihat. Oke, biru tertahan di 3 ya. Hijau tertahan di 2 juga ya. Dan kita lihat kuning. Nah, kuning loss ya, koslet. Jadi analisa pertama tadi saya menyimpulkan adalah kuning, pas kuning yang bermasalah ya. Nah, ini koslet ya. Oke, untuk meyakinkan kita putar atau pindah posisi untuk probe-nya ya. Cek dari sini. Ini turun bagus. Nah, ini turun juga bagus. Nah, dan yang kuning tetap short ya. Nah, berarti kesimpulan saya udah udah yakin bahwa MOSFET pas kuning yang bagian positif yang rusak ya. Nah, jadi di dalam kontrol ini ada pasangan MOSFET ya, baik dari pas biru ke positif dan negatif, kemudian pas hijau ke positif dan negatif, dan yang kuning juga ke positif dan negatif. Nah, yang bermasalah dan yang short itu adalah MOSFET bagian kuning ke positif ya, yang short. Nah, seperti ini ya. Sementara ke negatif ini aman ya. Oke teman-teman, jadi analisa pertama bahwa MOSFET pas kuning ya, bagian positif yang rusak. Nah, tinggal sekarang kita proses bongkarnya ini ya, yang sulit ya teman-teman. Jadi di sini ada beberapa kancing pengait ya. Nanti ini dicongkel ya, ini dicongkel dan ini ditarik ke sini. Tetapi ini sangat kuat ya teman-teman, karena ini sekeliling ini dilem ya. Kemudian di sini juga sama, ini dilem juga nih setiap spoon ya, dan ini juga konektornya dilem. Jadi ini nanti saya coba akalin dulu ya teman-teman, dibongkar casingnya. Tetapi mungkin untuk proses pembongkaran casing ini saya skip aja ya teman-teman, karena ini butuh waktu yang lama ya teman-teman. Ini yang video sebelumnya aja, ini membongkar casing ini memakan waktu 3 jam ya teman-teman gitu, karena saking sulitnya gitu. Kalau dipaksa khawatir ada yang rusak. Oke teman-teman, jadi ini sudah terbuka ya, membutuhkan tenaga ekstra ya, sampai sedikit berdarah ya. Karena kejepit ini memang, karena ini sekelilingnya dilem ya teman-teman nih gitu. Kemudian bukan hanya situ, di sini juga dilem ya, setiap konektor, dan ini juga dilem, sehingga ini untuk mencabutnya ini butuh perjuangan yang benar-benar ekstra ya. Oke, nggak apa-apa lah, ini cuma sedikit ya. Nah, sekarang kalau terbuka baru kita akan coba cek lebih lanjut ya teman-teman. Karena tadi ketika analisa pertama saya itu adalah yang sini ya, yang bermasalah pas warna kuning. Jadi dia short terhadap positif ya, terhadap sini ya. Gitu ini positif ini ya. Nah, ini ya. Jadi yang kuning ya, pas yang kuning short terhadap yang positif ya. Oke, jadi saya akan coba buka dulu ya. Oke, ini di ini ya. Nah, karena ini juga kena lem kali ya. Nah, udah terbuka ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi controller ini kasusnya hampir sama dengan kontrol yang saya servis sebelumnya ya. Jadi pas yang warna kuning, memang untuk controller potol ini kebanyakan dan rata-rata yang paling sering kena itu adalah MOSFET bagian yang pas warna kuning ini. Karena apa? Karena pas yang warna kuning ini untuk MOSFET-nya ini dia akan terhubung secara langsung terhadap
apa namanya tuh alarm ya. Jadi ini akan mengirim sensor terhadap alarm dan alarm akan kembali mengirim sinyal kepada si controller ini. Nah, ketika alarm itu aktif ya, kemudian motor atau molis tersebut kita geser atau kita pindah, maka si ban belakang itu ya, BLDC itu akan ngunci gitu. Nah, karena ngunci tersebut, kalau kita dorong paksa ya untuk molisnya, maka tegangan tersebut akan mengalir langsung ke BLDC gitu ya. Nah, kalau sekarang BLDC-nya itu atau molisnya itu didorong, maka akan terjadi perlawanan. Makanya ini akan mengakibatkan si MOSFET ini rusak ya, jebol karena agak kuat gitu. Beda halnya dengan ketika kita dipakai ya, kalau dipakai itu BLDC-nya berputar gitu ya. Tapi pada saat alarm ini BLDC-nya diem gitu ya. Tetapi dia supply tegangan langsung dari baterai gitu ya, melalui pas warna kuning ini. Maka terjadilah overcurrent ya. Makanya suka kalau kita cek di aplikasi Potol ya atau di komputer, maka alarmnya itu adalah yang tercentang tuh overcurrent ya. Nah, overcurrent itu nih di sini ya. Gitu. Nah, jadi bagi teman-teman mungkin sebagai pengalaman saja ya, mungkin untuk teman-teman kalau memang alarmnya ingin diaktifkan hanya sekedar bunyi gitu ya, boleh-boleh saja gitu. Tapi kalau memang ada kekhawatiran takut rusak kontrolernya, maka pada pin alarm ini ya, mana pin alarmnya itu, nah ini pada pin alarm ini ya, nah ini kan pin alarm ya, ini kan warna merah sama hitam ini untuk power untuk alarm gitu. Nah, teman-teman ini bisa yang 3 warna ini bisa dilepas saja, tidak usah dipakai ya gitu. Ini hanya mengaktifkan untuk alarm bunyi saja gitu. Tetapi untuk sensor dan untuk power untuk BLDC-nya ini tidak terhubung ya gitu. Karena memang rata-rata kebanyakan kasus itu alarm ketika aktif motor dipindah gitu. Umpamanya teman-teman pergi ke sebuah parkiran atau ke mall gitu ya, atau ke tempat parkir gitu. Nah, alarmnya diaktifkan gitu. Itu di tempat parkir itu rawan dipindah-pindah motornya gitu ya. Jadi ketika alarmnya aktif, molis kita dipindahin sama tukang parkir atau sama pengguna motor sampingnya atau sebelahnya gitu ya, maka itu akan terjadi penguncian gitu ya terhadap dinamo tersebut gitu. Nah, yang akhirnya larinya ke MOSFET ini karena MOSFET ini kurang kuat gitu ya. Nah, mungkin itu ya teman-teman ya untuk sepintas ya. Jadi kalau mau aman, mau awet, ini boleh yang 3 warna ini tidak usah dipakai, yang pakai warna merah dan hitam saja. Alarm tetap bunyi gitu ya, kena getaran tetap bunyi, tetapi dia tidak akan mengunci roda belakang ya. Teman-teman, jadi akan saya lanjut kembali ya. Nah, di sini MOSFET udah saya pasangin ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, ya ini yang deretan sini ya teman-teman gitu, karena yang rusak adalah yang sebelah sini ya. Jadi udah dipasang di plat aluminiumnya ya teman-teman. Jadi nanti saya akan coba tes kembali ya, tapi sebelumnya saya pasang dulu ke heatsink ya, karena dites lumayan panas ya, biar MOSFET-nya tidak jebol ya, biar terjadi pendinginan di sini. Sekarang kabel kontak ya. Oke, akan saya coba tes ya. Nah, oke, udah berjalan ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, jadi ini udah selesai ya untuk tahap servisnya, tinggal mungkin nanti perakitan ya, pemasangan casingnya kembali
Saya akan coba pastikan dulu ini untuk apa namanya, displaynya ya. Kita cek dulu. Oke, teman-teman, ini udah berjalan ya. Kalau begitu saya akan coba pasang kembali untuk ininya apa, untuk casingnya ya. Oke, jadi ini udah selesai, tinggal pemasangan casing ya. Nah, oke teman-teman, beres ya. Nah, ini bleber ya, karena ini kebanyakan tadi. Oke, tinggal proses pemasangan casing ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini casingnya sudah dipasang ya teman-teman. Jadi untuk memasang casing pun tidak semudah yang diperkirakan ya teman-teman, karena ini harus benar-benar klop ya antara casing dan heatsink ya. Di sini ada pengunci-penguncinya, gitu, harus benar-benar terkunci ya. Oke, kalau begitu saya akan coba tes lagi ya untuk finishing. Ya, semoga saja ini tidak ada perubahan ya setelah dipasang heatsink ya, casing maksudnya. Jadi mudah-mudahan ini berjalan dengan mulus ya, dan nanti tinggal kirim ke pemilik subscriber asal Tangerang ya. Memang untuk foto yang ini harus banyak sabar ya teman-teman. Memang prosesnya agak susah, sulit. Oke, ini hasilnya. Begini hasilnya. Ini fotonya. Dan ini untuk foto. Oke, kita tes. Oke. Dan normal ya teman-teman ya. Sekarang kita cek untuk monitornya ya, apakah masih bisa disesuaikan RPM-nya ya. Yes, tenaganya cukup lumayan ya teman-teman.
Oke teman-teman, jadi selesai sudah ya untuk proses servis botol M50 untuk View Winfly N9 ya, miliknya subscriber asal Tangerang. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.